Iblis akan gunakan salah satu dari dua hal ini. Merasa tua atau merasa terlalu muda. Entah dua hal ini akan dia gunakan untuk menghentikan langkah kita. Nah, lebih banyak sih yang merasa tua. Yang merasa udah kelewat. Masa kejayaan saya udah lewat. Masa sukses saya udah lewat. Aduh, udah kelewat kesempatannya. Sehingga kita akhirnya nggak buat apa-apa, diam di tempat. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan usiamu hari ini tidak peduli, saya nggak tahu usiamu berapa. Tapi engkau ada di usia yang terbaik hari ini untuk lihat kebaikan Tuhan. Emang tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Usia yang sekarang di usia adalah usia terbaikmu. Kamu ada di waktu yang tepat untuk genapi janji Tuhan. Pegang dadamu, bilang saya nggak pernah terlambat. Pegang dadamu, bilang saya ada di usia yang terbaik untuk lihat kebaikan Tuhan. Amin. Kamu belum kadaluarsa. Kamu masih muda. Nih masalahnya gini nih. Banyak orang merasa udah tua nih. Dengar baik. Hidup kita, tubuh kita akan menjadi tua. Suka gak suka, tubuh kita akan jadi tua. Tapi mentalitas tua adalah pilihan. Ada anak muda jauh umurnya di bawah saya. Dia bilang, aduh kayak gitu gak bisa Pak Pendeta, maklum Pak Pendeta. Faktor U, apaan lu faktor U? Lu masih muda, faktor U. Merasa sudah tua. Kalau iblis berhasil meyakinkanmu kamu sudah tua, kamu sudah terlambat, masa jayamu sudah lewat, itu membuatmu diam di tempat, nggak melangkah, ragu, kecil hati, dan akhirnya nggak berbuat apa-apa. Makanya pepatah bahasa Inggris bilang begini, don't let the old man in. Jangan biarkan itu perasaan, pikiran-pikiran udah tua, udah lemah, udah gak berdaya, udah gak bisa buat apa-apa. Itu masuk ke pikiranmu. Kadang-kadang masih 20 tahun, 30 tahun dan merasa tua. Itu kan. Yang ngaca anak muda. Di cerminnya tua. Ngerasa udah tua. Belum tua, tapi merasa sudah tua. Dan ini bahaya. Kalau iblis berhasil membuatmu merasa tua. Sama-sama bilang saya masih muda. Pegang dadamu, bilang saya masih muda. Amin. Saya mau bilang ya. Dengar baik. Tubuh kita bisa tua. Tapi mentalitas tua itu pilihan. Tahukah saudara, ketika Tuhan memerintahkan Nuh membangun bahtera. Kapan Nuh dipanggil bangun bahtera? Bahteranya bukan buat di bawah. Bahteranya buat di atas gunung. Artinya ada effort, ada tenaga yang dikeluarkan untuk dia bawa semua perlengkapan naik ke atas gunung. Dan saya nggak temukan sih Nuh punya tim. Yang saya temukan di Alkitab, Nuh membuat bahtera. Jadi saya berpikir dalam pemikiran saya, Nuh buat bahtera sendirian. Usia berapa dia buat bahtera sendirian? Saya udah selidiki, saya udah cek dari literatur yang saya baca. Nuh berusia 500 tahun ketika Tuhan memerintahkan dia buat bahtera. Ketika orang bilang 500 tahun udah tua. Ketika kata orang udah tua, Tuhan justru sedang memulai pekerjaan yang baru buat Nuh. Amin. Jangan merasa udah lewat, udah tua, udah lemah, udah gak bisa apa-apa, faktor U. Tim saya Pak Alfred, dia gak ikut sih, tadi pagi ikut dia. Kemarin ikut lomba maraton. Jakarta International Marathon Jaki. Yang gak gede sih maraton yang 10 km. Saya bilang tahun depan saya ikut. Terus kemudian dia bilang, Pastor tahun depan ikut ya? Benar yakin? Ya tahun depan ikut. Berarti pastor udah di atas 40 kan? Iya di atas 40 saya bilang. Oh nanti ada golongan tuh di atas 40. Golongannya master. Saya bilang maksudnya apa nih master nih? Udah tua gitu. Enggak jangan salah ngerti pastor. Itu adalah penghargaan. Karena enggak semua orang usia di atas 40 itu mau ikut maraton. Saya bilang itu bukan penghargaan. Itu nurunin standar. Tanpa sadar diturunin standarnya. Ini buat yang ikut maraton mungkin di atas 40. Seneng. Wih saya master di atas 40. Yang gak ikut maraton merasa udah tua. Itu efeknya banyak kalau merasa udah tua. Akhirnya waktu ada pekerjaan. Aduh saya udah ketuaan nih. Ngurus kayak gini udah gak mampu, udah gak sanggup. Akhirnya ketika konflik sama orang. Aduh saya gak mau beresin di konfliknya. Ini udah tua saya udah gak mau konflik. Udah gak mau beresin, udah gak sanggup. Akhirnya nyerah. Akhirnya gak lihat berkat Tuhan. Akhirnya gak lihat mujizat Tuhan.
Kamu ada di usia yang terbaik. Tidak peduli usiamu berapa hari ini. Kamu ada di usia yang terbaik hari ini. Tahun ini kamu ada di usia yang terbaik. Di mana Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya, kebaikannya buat hidupmu. Amin. Mungkin Abraham rasanya udah tua. Alkitab bilang tubuhnya tambah lemah. Tapi di usia tua dia prosper, dia berbuah. Nuh tadi udah. Musa, dia hidup di istana selama 40 tahun. Nanti pelajari kisah Musa. Lalu setelah 40 tahun dia sadar dia bukan putri Firaun, bukan anak Firaun. Dan dia membela orang-orang Israel yang jadi budak hari itu. Akibat pembelaannya dia membunuh 2 orang Mesir. Dan kemudian dia melarikan diri. Dalam pelarian dia 40 tahun lagi. Di pelarian. Setelah 40 tahun dalam pelarian, berarti usianya berapa? 40 di istana, 40 di pelarian. Berapa? 80 tahun. Di usia 80 tahun, Tuhan memulai karyanya buat Musa. Tuhan memanggil Musa, pergi kepada Firaun. Bebaskan umatku. Di usia 80 tahun, dimulailah pekerjaan Tuhan buat dia. Dimulailah mujizat dia lihat laut dibelah sama Tuhan. Roti mana turun di usia yang menurut orang udah tua. Di usia yang menurut orang udah terlambat. Buat Tuhan gak pernah ada kata terlambat. Saudara dan saya gak pernah ada di waktu yang salah. Kita semua ada di waktu yang tepat. Kita ada di usia yang tepat untuk lihat berkat mujizat Tuhan terjadi di hidup kita. Boleh tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau orang merasa tua biasanya gak melakukan apa-apa. Ini saya gak bicara tentang orang sudah tua. Tapi orang merasa tua. Tadi itu saya cukup tersinggung dengan master gitu kan. Master. Padahal Tuhan bilang, karena manusia jatuh dosa, usianya hanya 120 tahun di Kejadian 6. Karena manusia jatuh dosa, umurnya hanya 120 tahun. Pak Pendeta, saya baca di kitab Mazmur 90, umur manusia 80 sampai 70 sampai 80. Iya, itu umur manusia. Saudara makanya baca Alkitab harus agak kritis. Coba cek, sekarang ada AI, tanya Gemini, tanya cek GPT. Coba agak kritis, itu di Mazmur 90, maksud Tuhan umur siapa? Umur pemberontak-pemberontak yang tidak percaya akan dibawa Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Makanya mereka sebelum 80 tahun mati semua di tepi Kanaan. Generasi pertama. Tapi Mazmur 91 dibantah. Orang yang melekat kepada Tuhan. 91 ayat 16. Akan kukenyangkan dia dengan umur yang panjang. Amin. Jadi umur manusia berapa? 120 tahun. Jadi dalam perspektif saya nih. Dalam kesimpulan saya nih tentang umur manusia. Kalau di dunia 40 tahun dianggap udah tua, 60 tahun udah pensiun. Tapi buat Tuhan berapa umurnya? 120 tahun. Berarti 0 sampai 20 adalah balita, anak kecil. Anak-anak. Berarti 20 sampai 40 ABG. ABG. 40 sampai 60 dewasa muda. Dewasa muda. Dari remaja ke dewasa lah, ya kan? 60 sampai 80 dewasa. 80 sampai 100 senior, bolehlah senior. Maksudnya sudah mulai lebih dewasa lagi. 100 sampai 120 baru tua. Belum tua banget. Karena ada anugerah Tuhan setelah itu. Jangan merasa udah tua banget gitu. Akhirnya gak buat apa-apa. Bayangkan kalau Kaleb merasa sudah tua. Dia gak akan pernah dapat Hebron. Karena setelah bangsa Israel dituntun Tuhan di zaman Musa untuk melihat tanah Kanaan lewat 12 pengintai. Salah satu pengintai di sana ada Kaleb. Kaleb juga mengintai tanah itu. Dan kemudian Kaleb juga pegang apa yang Tuhan janjikan. Tanah yang kamu injak, setiap jengkal yang kamu injak akan jadi milikmu. Dan setelah itu kemudian Musa mati. Yosua dan Kaleb membawa bangsa itu masuk ke tanah Kanaan. Setelah beberapa kota daerah dikalahkan di tanah Kanaan. Kemudian Kaleb berkata kepada Yosua, masih ada Hebron, di sana ada raksasa, di sana ada penduduk asli. Dan aku mau daerah itu jadi milikku. Yosua
Aku nih udah 85, usianya 85 ketika ngomong itu. Jadi udah harusnya pensiun dah. Suruhlah anak-anak muda rebut daerah itu dan berikan padaku. No. Kaleb nggak bilang begitu. Kaleb berkata dalam Yosua 14 ayat yang ke-11, boleh Pak Bari bacakan buat kita. Yosua 14 ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu Musa menyuruh aku, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kaleb bilang apa? Pada waktu ini usianya berapa? 85 tahun. Aku masih apa katanya? Dia nggak bilang aku udah jompo. No. Dia nggak bilang aku udah capek. Enggak. No. Dia bilang apa? Aku masih kuat. Ini anak muda diajak jalan. Ini kita jalan aja deh. Ke situ parkir di sini, jalan masuk mall. Aduh, Pak Pendeta, faktor U apa sih? Sama-sama bilang saya masih muda. Tengok kanan kirinya bilang kamu masih muda. Dan Kaleb bilang, aku yang lawan pasukan itu. Bayangkan kalau Kaleb punya mental tua, dia gak akan berani lawan. Tapi karena dia punya mental muda, tubuhnya tua. Saya gambarkan tuh. Ya saya buat gambarnya pakai AI. Rambutnya udah putih, jenggotnya udah putih, udah tua 85. Tapi dia bilang kekuatannya sama seperti usia 40. Orang-orang yang tidak memilih untuk merasa tua, punya kekuatan untuk hadapi masalah, punya kekuatan untuk hadapi tantangan, punya kekuatan untuk selesaikan masalah. Dan ketika menghadapi masalah, menghadapi tantangan, gak kecil hati, di sanalah biasanya Tuhan bekerja, di sanalah mujizat terjadi. Dan kita tahu Kaleb merebut Hebron, dan Kaleb mengalahkan raksasa-raksasa. Kaleb menguasai daerah itu, merebut daerah itu. Amin. Jangan merasa tua.